Selamat sore, para mahasiswa. Kita ketemu kembali di pertemuan yang ke-9 ini. Dan pertemuan ke-8 kemarin adalah untuk ujian tengah semester. Sebelum nanti kita mulai, jangan lupa mengisi daftar hadir di Siakat. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain, kita tunggu 5 menit, nanti akan kita mulai.
Oke, kita mulai. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang perencanaan strategik. Pada pembahasan ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, menguraikan, dan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan strategis dan anggaran. Ya. Untuk itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud tentang perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan aktivitas pertama dari suatu proses berkelanjutan, yaitu proses memutuskan program-program yang akan diambil oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Jadi pada intinya perencanaan strategik adalah perencanaan jangka panjang yang merupakan aktivitas pertama dari suatu proses yang berkelanjutan. Formulasi strategik dan perencanaan strategik ini hampir sama tetapi berbeda. Jadi kalau formulasi strategik adalah proses menentukan strategi-strategi baru di mana pihak-pihak manajemen menentukan tujuan organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan cara melaksanakan strategi tersebut. Kalau formula strategi atau formulasi strategi adalah menentukan strategi, proses menentukan strategi baru. Tetapi kalau perencanaan strategi adalah cara melaksanakan strategi itu sendiri. Kemudian apa manfaat dari perencanaan strategik ini? Proses perencanaan strategik formal dapat memberikan manfaat antara lain yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Anggaran operasional dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk 1 tahun ke depan. Dan alokasi ini penting dengan melihat apa yang akan dituju organisasi di tahun-tahun mendatang. Jadi proses perencanaan strategik itu memberikan manfaat, bisa dilihat adalah kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Jadi karena perencanaan strategik tadi di depan sudah saya sampaikan adalah perencanaan jangka panjang. Berarti setiap tahun sudah ada perencanaannya. Makanya dalam kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, anggaran operasional dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk 1 tahun ke depan. Dan alokasi ini penting dengan melihat apa yang akan dituju organisasi di tahun-tahun mendatang. Perencanaan strategik formal juga sebagai alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategik formal adalah alat pendidikan manajemen yang baik dan alat yang menghasilkan manajer dengan proses berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya. Jadi proses perencanaan strategik itu merupakan alat pengembangan manajemen, yaitu alat pendidikan manajemen yang baik dan alat yang menghasilkan manajer dengan proses berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya. Manfaat yang lain adalah mekanisme. Jadi perencanaan strategik merupakan mekanisme yang memaksa para manajer untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategik formal memaksa
para manajer menyisihkan waktu untuk berpikir mengenai masalah-masalah jangka panjang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, perencanaan strategik adalah pelaksanaan jangka panjang, pelaksanaan rencana jangka panjang adalah merupakan suatu mekanisme yang memaksa para manajer untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategik formal memaksa para manajer menyisihkan waktu untuk berpikir mengenai masalah-masalah jangka panjang. Alat untuk menyatukan para manajer dalam strategi jangka panjang perusahaan, kemudian diskusi dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan strategi korporasi, menyatukan para manajer untuk satu strategi dan mengungkapkan implementasi dari strategi korporasi untuk masing-masing manajer. Itu manfaat yang lainnya. Menyatukan. Perencanaan strategik itu adalah menyatukan para manajer dalam strategi jangka panjang perusahaan. Diskusi dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan strategik korporasi menyatukan para manajer untuk satu strategi dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporasi untuk masing-masing manajer. Itu manfaat dari proses perencanaan strategik formal. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Keterbatasan perencanaan strategik. Jadi perencanaan strategik itu kita tahu sejak awal adalah perencanaan jangka panjang, pasti mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan hanya akan menjadi isi formulir, pelaksanaan birokrasi, dan tidak ada pemikiran strategiknya. Jadi hanya sebagai dokumen. Karena perencanaan strategik jangka panjang itu biasanya tidak terlalu menarik karena yang dibicarakan adalah jangka panjang. Jangka pendeknya itu di masing-masing unitnya. Jadi dikhawatirkan bahwa perencanaan hanya akan menjadi isi formulir atau menjadi dokumen, tidak dilaksanakan istilahnya. Kemudian yang kedua, keterbatasan yang kedua adalah sebuah organisasi bisa saja membuat departemen perencanaan strategik yang besar, namun mendelegasikan persiapan rencana strategik pada staf departemennya sehingga menghilangkan input dari pihak manajemen serta sisi pendidikan dari proses tersebut. Ini keterbatasannya. Jadi mereka kesulitan mendelegasikan rencana itu kepada staf departemennya karena dikhawatirkan akan menghilangkan input dari pihak manajemen serta sisi pendidikan dari proses tersebut. Kemudian keterbatasan yang selanjutnya, yang ketiga adalah perencanaan strategik boros waktu. Dan biaya pengeluaran yang paling penting adalah waktu yang dikorbankan. Waktu yang dikorbankan. Perencanaan strategik boros waktu dan biaya pengeluaran yang paling penting adalah waktu yang dikorbankan para manajer di setiap level organisasi. Karena ini perencanaan strategi jangka panjang itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyusunannya. Karena dia harus menerima masukan-masukan dari setiap level di organisasi itu sendiri. Sehingga boros waktu. Dan untuk perencanaan strategik ini memang kalau perusahaan besar itu bisa dibuat semacam bagian tersendiri atau departemen tersendiri, biasanya dengan istilah-istilah lead bank dan lain sebagainya. Kita lanjut. Karakteristik dari rencana strategik formal yang bermanfaat.
Manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategik itu penting. Kalau manajemen puncak pasti itu yang diharapkan. Jadi karakteristiknya rencana strategik yang formal itu. Organisasi tersebut relatif besar dan kompleks. Pertanyaannya adalah apakah kalau organisasi kecil itu akan membuat rencana strategik? Belum saatnya. Kalau organisasinya kecil itu belum saatnya karena dia butuh waktu yang banyak dan butuh energi sehingga kalau jangka panjang dia masih belum bisa melakukan perencanaan. Kemudian ada ketidakpastian yang cukup berarti di masa mendatang. Sehingga perencanaan strategik itu perlu dibuat, perlu disusun untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan. Dan di sini bukan berarti perlu diingat bahwa rencana strategik itu bukan sesuatu yang harga mati, tapi bisa dirubah sesuai dengan kondisinya. Kalau lingkungan strategiknya juga berubah. Jangan sekali-kali tidak merubah rencana, padahal lingkungan strategiknya adalah berubah. Atau sebaliknya, jangan sekali-kali merubah rencana, padahal lingkungan strategiknya tidak berubah. Oke ya. Kita lanjut. Bahkan perusahaan tanpa proses perencanaan strategik, ini perusahaan yang kecil. Ada beberapa pilihan strategi. Ada 4. Tapi kalau perusahaan yang kecil itu biasanya 4-4-nya dijalankan. Kemudian dianggarkan mana yang lebih untung, mana yang lebih menguntungkan. Itu kalau perusahaan yang belum terlalu besar atau yang tidak menggunakan rencana strategi. Kalau perusahaan itu sudah menggunakan proses perencanaan strategik, pilihan-pilihan itu tidak harus diambil semua. Pilihan-pilihan itu tidak harus diambil semua. Mana yang didahulukan, mana yang tidak mau yang dilaksanakan belakangan. Seperti contoh ini ya. Strategik A dan B, C dan C. Setelah dilakukan penyusunan strategik, itu terpilih strategik A dan C yang dilaksanakan lebih dulu, kemudian dianggarkan. Kenapa demikian? Karena tadi lingkungan strategiknya juga harus diperhitungkan. Ya. Kita lanjut. Menganalisis usulan program baru. Usulan suatu program baru, ya, intinya dapat berupa reaktif atau proaktif yang muncul sebagai reaksi dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya kesempatan baru. Ya. Jadi meskipun rencana strateginya sudah disusun, tidak ditutup kemungkinan ada usulan program baru ya, yang muncul dari reaksi atau proaktif dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya kesempatan baru. Itu artinya lingkungan strategiknya berubah, maka perencanaan strategiknya juga harus dirubah. Karena ada muncul usulan program baru tadi. Kemudian perencanaan sebaiknya melihat pelaksanaan suatu program baru sebagai awal serangkaian keputusan. Nah, setelah ada usulan program-program baru yang merupakan reaksi dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya kesempatan baru, perencanaannya sebaiknya melihat pelaksanaan suatu program baru sebagai awal serangkaian keputusan. Jadi itu masuk ke rencana strategik sebagai suatu rangkaian keputusan. Ya. Jadi sehingga menjadi satu kesatuan sebagai suatu perencanaan strategik. Kita ulangi lagi. Ya. Usulan program baru
sebagai reaksi atau proaktif dari ancaman pesaing maupun inisiatif dari munculnya kesempatan baru, itu bisa dimasukkan atau itu bisa masuk ke rencana strategik dengan merubah rencana strategik yang ada, dan itu merupakan serangkaian keputusan yang melihat pelaksanaan program baru itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Analisis investasi modal. Teknik analisis usulan investasi modal. Yang pertama menggunakan net present value, nilai bersih. Alasan untuk tidak menggunakan net present value. Usulan tersebut adalah investasi jangka pendek. Itu tidak perlu menggunakan net present value. Perkiraan tersebut tidak pasti, sehingga perhitungan net present value-nya menjadi tidak penting. Kemudian selanjutnya, usulan yang diajukan tidak dimaksudkan untuk peningkatan profitabilitas. Ya, bisa saja ya, usulan yang diajukan itu tidak dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas, tapi hanya untuk menambah semacam nilai tambah nama, jadi tidak mengandung profit. Kemudian alasan tidak menggunakan net present value adalah yang lainnya adalah tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan yang diambil, tidak ada pilihan lain, jadi harus pakai itu. Tidak perlu dianalisis kalau itu, tidak ada pilihan lain. Kemudian yang kedua adalah menggunakan internal rate of return. Jadi nilai kembali di dalamnya. Sistem pengendalian manajemen sebaiknya menyiapkan cara untuk menilai usulan yang tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Jadi sistem pengendalian manajemen sebaiknya menyiapkan cara atau membuat cara untuk menilai usulan yang tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Jadi cara tersebut menggunakan misalnya metode kualitatif ya, misalnya dengan kuesioner, nilai diri dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan di dalam mengevaluasi pengeluaran modal yang perlu dipertimbangkan di dalam mengevaluasi pengeluaran modal. Kalau mau menanamkan modal atau mengembangkan modal. Yang pertama tentu peraturan perundangan yang berlaku di sekitarnya atau di mana perusahaan itu berada. Jadi perusahaan perlu mengeluarkan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan anggaran pengeluaran modal dengan berbagai tingkat. Peraturan ini tidak hanya eksternal, tapi peraturan adalah peraturan internal juga. Jadi perusahaan harus membuat aturan atau batasan-batasan dan prosedur untuk persetujuan usulan anggaran. Usulan anggaran itu bisa disetujui kalau sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan batasannya. Yang kedua adalah menghindari manipulasi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil dalam mengevaluasi pengeluaran modal. Menghindari manipulasi. Bagaimana analisis proyek bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya manipulasi? Misalnya praktek markup dan sebagainya. Penggelembungan volume dan sebagainya. Kemudian model. Staf perencanaan perlu dikenalkan dengan metode analisis dan memanfaatkan data yang tersedia, seperti analisis risiko, simulasi, analisis poin keputusan, analisis SWOT, dan sebagainya. Jadi
model untuk mengevaluasi pengeluaran modal itu harus ada model roadmap-nya, ada modelnya, harus memanfaatkan data yang tersedia sehingga dari mana awalnya terus dikembangkan dengan model tertentu menjadi apa, itu harus dilihat data yang tersedia, analisis risikonya seperti apa, kemudian harus disimulasikan kemudian juga bisa dilihat dari analisis poin keputusannya, apakah sudah diputuskan di tingkat bawah dan tingkat atasnya, dan lain sebagainya. Itulah pertimbangan-pertimbangan di dalam mengevaluasi pengeluaran modal. Kita lanjut ya, atau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, kita lanjutkan. Menganalisis program yang sedang berjalan. Yang pertama dengan menggunakan analisis rantai nilai. Rantai nilai ini merupakan seperangkat aktivitas terkait yang menciptakan nilai bagi setiap bagiannya, mulai dari memperoleh bahan baku, untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk siap pakai serta mengantarkannya kepada konsumen. Rantai nilai inilah yang dianalisis, mulai dari bahan baku, kemudian komponen-komponen pemasok lainnya, sampai dengan proses produksinya, dan selanjutnya sampai diantarkan kepada konsumen. Ini menggunakan metode apa? Mata rantai nilai ini itu harus terkendali, harus terkontrol oleh satu tangan, sehingga aktivitas terkait ini bisa dianalisis. Jangan sampai berhenti pada satu titik tertentu, sehingga ini akan bisa mengefisienkan biaya. Analisis ini itu menciptakan nilai dari setiap bagian, dari mulai bahan baku, memperoleh bahan baku untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk siap pakai serta mengantarkannya kepada konsumen. Di samping itu, perencanaan strategik menggarisbawahi 3 bagian di dalam menganalisis program yang sedang berjalan. A. Keterkaitan dengan pemasok, yaitu untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai. Jadi, keterkaitan dengan pemasok ini seperti apa? Apakah hanya butuh satu pemasok atau 2 pemasok? Kemudian masing-masing pemasok itu keterikatan dengan organisasi kita atau perusahaan itu seperti apa? Keterkaitan dengan pelanggan itu juga untuk mengurangi biaya pengiriman barang jadi. Ini yang harus untuk analisis rantai nilai tadi itu. Proses terkait dalam rantai nilai di perusahaan. Tidak hanya itu, termasuk keamanan bahan baku, keamanan dalam proses produksi, keamanan dalam mengirim barang ke pelanggan. Itu menjadi analisis rantai nilai. Tujuan dari analisis rantai nilai tersebut adalah merupakan keseluruhan analisis ini adalah efisiensi dalam denah rantai yang juga akan mengurangi jumlah atau bagian-bagian terpisah
dan meningkatkan kemudahan dalam memproduksi. Sehingga rantai nilai inilah yang sebetulnya melahirkan sebuah industri yang mengarah kepada hulu dan hilir. Satu perusahaan menguasai hulu dan hilir ini adalah karena rantai nilai dari analisis ini tadi, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, dan pengiriman barang jadi ke konsumen. Jadi kalau bahan baku ini tidak aman, tidak bisa menjamin proses produksinya berjalan. Proses produksinya pun itu tidak akan berjalan lancar kalau proses distribusinya ke konsumen juga tidak berjalan baik. Inilah yang sebetulnya analisis sederhana yang selalu digunakan oleh suatu perusahaan, dan inilah cikal bakal untuk yang sekarang sering terjadi di masyarakat adalah perusahaan-perusahaan besar yang menguasai dari hulu sampai hilir. Oke, itulah analisis rantai nilai ya. Tinjau ulang dan perbaiki rencana strategik. Tadi sudah saya singgung tentang merubah atau menambah, mengurangi dari atau memperbarui rencana strategik. Yang pertama adalah ambil asumsi dan panduan. Pembaharuan rencana strategik menggabungkan asumsi-asumsi yang luas seperti pergerakan musiman, kondisi makro, dan kompetitor. Ini adalah lingkungan strategiknya. Pergerakan musiman, kondisi makro, dan kompetitor, dan lain-lain. Itu adalah lingkungan strategik. Lingkungan strategik kalau ini berubah, asumsi-asumsinya berubah, ya rencana strategiknya harus diperbarui. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan pertama rencana strategik. Dengan menggunakan asumsi, tujuan, dan panduan, maka disusun rencana operasional yang berbeda dari rencana yang ada. Karena lingkungan strategiknya berubah, dari penyusunan pertama rencana strategik dengan menggunakan asumsi, kalau asumsinya berubah, ya harus ada pembaruan rencana strategik. Kalau tujuannya juga bergeser, rencana strateginya juga harus diperbarui. Dan panduannya, maka disusun rencana operasional yang berbeda dari rencana yang ada. Kemudian, untuk memperbarui rencana strategik tadi ditinjau ulang, kita lihat juga penyusunan kedua rencana strategik, melakukan revisi atas perencanaan pertama. Jadi harus terdokumentasi ya, dengan baik, dan dokumentasi ini dokumentasi aktif sehingga setiap perubahan itu tercover. Jadi rencana strategik kembali sekali lagi adalah rencana jangka panjang, namun bisa direvisi atau diperbarui atas perencanaannya. Kemudian tinjauan akhir dan persetujuan. Membahas revisi rencana jangka panjang atau jangka lebar. Jadi itulah rencana strategik dalam satu perusahaan, di mana rencana strategik itu selalu pasti rencana jangka panjang. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pada sore hari ini, pada malam hari ini akan kita sudahi, dan nanti sampai ketemu di pertemuan ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.